wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang farmakoterapi gangguan ginjal. Langsung saja pada kasusnya, pasien Tuan M berusia 78 tahun, 6 bulan dengan berat badan 40 kg, tinggi badan 165 cm. SMRS, pasien beraktivitas sebagai petani, memiliki 1 istri dan 1 anak. Pasien tinggal bersama anak. Pasien konsumsi sedikit air mineral dan merokok tembakau linting. Pasien belum pernah mondok di RS. Keluhan utama yang dialami oleh pasien saat masuk rumah sakit yaitu sulit BAK dan nyeri perut. Pasien merupakan rujukan dari RS Aturat Al-Islami. 5 jam SMRS, pasien mengeluhkan sulit BAK. BAK sedikit-sedikit bolak-balik kamar mandi. Nyeri BAK, jumlah BAK dirasa berkurang, mual berkurang, muntah juga berkurang. BAB tidak ada keluhan, makan dan minum berkurang. Pasien periksa di RS Aturat Al-Islami dengan diagnosa CKD ST5, anemia renal, ISK, PPOK, dan hiperkalemia. Pasien dirujuk karena tidak memiliki fasilitas HD. Pasien dari IGD ke ruang Dahlia tanggal 17 September 2020 jam 22.30, tekanan darah 120/70, nadi 80 kali, nafas 20 kali, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius, tiba di Dahlia 2 kamar 10 pada pukul 23. Pada tanggal 18 September 2020 dilakukan anestesi lokal dengan lama operasi 30 menit. Pada tanggal 19 September 2020 pasien berpindah dari Dahlia 2 ke ICU untuk memasang HD card pukul 8.30. Riwayat TM HT, terapi yang didapatkan saat di RS Aturat Al-Islami yaitu injeksi ceftriaxone 1 gram per 12 jam, ranitidin 1 ampul per 12 jam, diagnosa CKD stage 5 obstruktif uropati, anemia normositik, normokromik, EC suspensi, anemia renal, suspek ISK, PPOK stabil, suspek neurogenic bladder, hearing loss, hipoalbumin, acute confusional state DD uremicum, dan shock septic. Kemudian ini ada hasil lab untuk parameter tekanan darahnya, ini bisa dilihat. Kemudian ini juga. Kita lanjutkan. Tujuan penata laksanaan terapi, mahasiswa mampu melakukan seleksi terapi obat rasional berdasarkan kondisi pasien penyakit akut renal failure, end-stage renal disease, glomerulonefritis, sindroma nefrotik, drug-induced renal, kondisi renal replacement, dan beberapa penyakit gangguan elektrolis yang disebabkan karena terganggunya fungsi renal seperti alkalosis, hiperkalemia, dan hipoklemia, serta monitoring terapi dan konselingnya sesuai perkembangan bidang kesehatan dan kefarmasian terkini. Kemudian untuk deskripsi kasus dan analisis kasusnya yaitu pada tanggal 17 September 2020. Yang pertama, problem medisnya ada CKD ST5 yaitu subjektifnya konsumsi air mineral sedikit, makan dan minum berkurang, sulit BAK sedikit-sedikit dan nyeri perut. Objektifnya albuminnya 3,07, BUN-nya 212, kreatinnya 11,4, CCT-nya 4,45. Asesmennya, pasien SMRS sudah mengalami sindrom nefrotik karena hasilnya menunjukkan hipoalbumin, nilai BUN, kreatin, dan CCT tinggi. Jadi dapat dikatakan pasien mengalami CKD. Obat tidak tepat. Ranitidin seharusnya untuk gangguan GI tidak perlu digunakan. Untuk planningnya itu yang pertama direkomendasikan obat Calos CaCO3 cap 500 mg. Kemudian ada monitoring hasil lab albumin, BUN, kreatinin, CCT. Kemudian ada monitoring ada tidaknya efek samping obat dan interaksi obat. Kemudian problem medis yang kedua ada anemia renal.
subjektifnya, pasien mengalami pucat dan lemas. Riwayat pengobatan, ranitidin 1 ampul per 12 jam, ceftriaxone 1 gram per 12 jam. Objektifnya, tekanan darah 120 per 70, nadinya 68 kali per menit, AE-nya 2,39, HB 6,9, HMT-nya 20, RDW SD-nya 55,5, MTV-nya 12,2, AL-nya 17,92, AT-nya 181, eritrositnya 2,39. Untuk asesmennya, diagnosis, dokter mengatakan pasien mengalami anemia dan hasil lab memperkuat diagnosis tersebut serta anemia merupakan salah satu gejala CKD. Planningnya direkomendasikan pemberian asam folat 400 mg per 8 jam. Monitoringnya memonitoring hasil lab, tekanan darah, nadi, AE, HB, HMT, RDWSD, MPV, AL, AT, eritrosit. Monitoring yang kedua adalah tidaknya efek samping yang mungkin timbul. Kemudian yang ketiga, problem medis yang ketiga yaitu ada ISK. Subjektifnya, pasien mengalami sakit BAK, nyeri perut. Kemudian riwayat pengobatannya itu ada ceftriaxone 1 gram per 12 jam, ranitidin 1 ampul per 12 jam. Objektifnya belum ada hasil lab. Asesmennya, diagnosis dokter dan riwayat pengobatan bahwa pasien mengalami ISK. Plannya direkomendasikan obat ceftriaxone 1 gram per 12 jam. Untuk monitoringnya sendiri dilakukan pemeriksaan urin di lab untuk melihat hasil. Kemudian yang ketiga ada PPOK. Subjektifnya, pasien merupakan perokok tembakau linting. Riwayat pengobatannya ada ranitidin 1 ampul per 12 jam, ceftriaxone 1 gram per 12 jam. Objektifnya R 18 kali per menit. Untuk asesmennya sendiri yaitu diagnosis, dokter dan hasil lab menunjukkan nilai RR nafas mengalami PPOK. Untuk planningnya sendiri, itu yang pertama direkomendasikan diberi tabung oksigen untuk membantu pernafasan. Yang kedua, memonitoring respirasi per menitnya. Kemudian ada hiperkalemia pada tanggal 17 September. Itu subjektifnya tidak ada keluhan pada pasien. Kemudian objektifnya, diagnosis dokter dan hasil lab K5,18 yang menunjukkan bahwa itu hiperkalemia. Kemudian ada asesmen, ada indikasi tidak ada obat. Jadi perlu penambahan obat kalsium glukonat 0,5 sampai 1 mili per kilo IV untuk mengurangi hiperkalemia tersebut. Kemudian untuk planningnya itu direkomendasikan diberikan obat kalsium glukonat 0,5 sampai 1 mili per kilo IV 3 gram per sampai 78 mili. Monitoringnya hasil lab. Terus kemudian ada lagi monitoring efek samping dan pemberian obat. Untuk tanggal 18 September 2020, itu problem medis yang pertama itu ada CKD ST5. Subjektifnya, pasien sulit BAK dan nyeri perut. Riwayat pengobatannya itu ada calos, CaCO3 500 mg per 8 jam, NaCl 0,4%, dilakukan anestesi lokal. Objektifnya itu tidak ada hasil lab. Kemudian asesmen, pasien direkomendasikan melakukan hemodialisis, cuci darah karena pasien menderita CKD ST5. Planningnya yang pertama direkomendasikan calos. Kemudian ada pemberian NaCl 0,4%, kemudian ada monitoring efek samping penggunaan obat dan interaksinya, dan direkomendasikan melakukan hemodialisis. Kemudian akan dibacakan oleh Arista Safitri. Untuk problem medis selanjutnya pada tanggal 18 September ada anemia renal. Dengan subjektifnya, pasien mengalami pucat dan lemas dengan riwayat pengobatan asam folat 400 mg tiap 8 jam. Dan objektifnya hasil lab untuk tekanan darah 130 per 80 mmHg dengan nadinya 82 kali per menit. Dan asesmen, pasien mengalami gejala anemia yaitu pucat dan lemas. Rekomendasi diberikan asam folat 400 mg tiap 8 jam dan dimonitoring efek samping serta interaksi obatnya.
Problematik selanjutnya ada ISK dengan subjektif pasien sulit mengalami PAK dan nyeri perut dengan riwayat pengobatan ceftriaxone 1 gram tiap 12 jam dan rekomendasi lainnya diberikan obat ceftriaxone 1 gram tiap 12 jam dengan monitoring hasil lab dan monitoring efek samping serta interaksi obat. Problematik selanjutnya pada tanggal 18 ada PPOK dengan subjektif pasien perokok tembakau linting dengan riwayat diberikannya oksigen dengan objektifnya hasil lab untuk respiratory rate itu 20 kali per menit. Asesmen diberikan tabung oksigen guna membantu pernafasan pasien. Dengan plannya direkomendasikan diberikan tabung oksigen dan dimonitoring nilai respirasinya. Problematik selanjutnya ada hiperkalemia dengan subjektifnya tidak ada keluhan dari pasien. Objektif juga tidak ada hasil lab. Asesmennya obat kalsium glukonat tetap dilanjutkan dari yang sebelumnya diberikan pada tanggal 17. Plannya direkomendasikan obat kalsium glukonat untuk tetap dilanjutkan dan dimonitoring efek samping serta interaksi obat. Pada tanggal 19 September ada problematis CKD stadium 5 dengan subjektif pasien sulit buang air kecil dan nyeri perut dengan riwayat pengobatan Chalos atau kalsium karbonat 500 mg tiap 8 jam, ada NaCl 0,9%. Dilakukan juga hemodialisa dan transfusi PRC. Dan objektifnya tidak ada hasil lab dan diagnosa dokter berupa hipoalbumin. Asesmennya pasien direkomendasikan melakukan hemodialisis atau cuci darah karena pasien menderita CKD stadium 5. Dengan plan yang direkomendasikan menggunakan Chalos kalsium karbonat 500 mg tiap 8 jam dan direkomendasikan untuk dilakukan hemodialisa dan ditransfusi PRC juga, lalu pemberian NaCl 0,9% dan dimonitori efek samping serta penggunaan serta interaksi obatnya dan direkomendasikan untuk melakukan hemodialisis. Problematik selanjutnya pada tanggal 19 ada anemia renal dengan subjektif pasien mengalami pucat dan lemas dengan riwayat pengobatan asam folat 400 mg tiap 8 jam. Dengan objektifnya tekanan darah 100/60 mmHg nanti 106 kali per menit. Dan asesmen pasien mengalami gejala anemia yaitu pucat dan lemas. Plannya diberikan rekomendasinya asam folat 400 mg tiap 8 jam dan dimonitori efek samping serta interaksi obat. Problematik selanjutnya ada ISK dengan subjektif pasien sulit mengalami PAK dan nyeri perut dengan riwayat pengobatan ceftazidime 500 mg tiap 24 jam dan direkomendasikan obat ceftazidime tetap diberikan dan dimonitoring hasil lab serta dimonitoring efek samping dan interaksi obat. Problematik selanjutnya pada tanggal 19 ada PPOK dan hasil subjektif pasien perokok tembakau linting dengan riwayat diberikannya oksigen dengan objektifnya hasil lab untuk respirasi rate 26 kali per menit. Nah, asesmen diberikan tabung oksigen guna membantu pernafasan pasien. Plannya direkomendasikan diberikan tabung oksigen dan dimonitoring respiration rate-nya. Problematik selanjutnya ada hiperkalemia dengan subjektif tidak ada keluhan pada pasien dan objektifnya tidak ada hasil lab. Asesmen obat kalsium glukonat tetap dilanjutkan. Direkomendasikan obat kalsium glukonat tetap dilanjutkan dan dimonitoring efek samping serta interaksi obatnya. Pada tanggal 20 September ada problematis CKD stadium 5 dengan subjektif pasien sulit PAK dan nyeri perut dan pemberian Chalos atau kalsium karbonat 500 mg per 8 jam dan NaCl 0,9%. Dengan objektifnya albumin 2,38, Bun 200,4, kreatinin 4,32, CCT 7,97, protein positif 3 dan ketonnya positif.
dan asesmen penambahan lisinopril untuk mengatasi proteinuria. Dengan plan direkomendasikan pemberian Chalos atau kalsium karbonat 500 mg tiap 8 jam dan diberikan pemberian NaCl 0,9% serta pada penambahan lisinopril injeksi 2,5 mg dan dimonitoring efek samping serta interaksi penggunaan obatnya. Problem medis selanjutnya ada anemia renal. Yang subjektif, pasien mengalami pucat dan lemas dengan riwayat pengobatan asam folat 400 mg tiap 8 jam. Dengan objektif, nilai tekanan darah 100/60 mmHg, nadi 106 kali per menit, AE-nya 3,27, HP 9,3, HMT 26,6, RDWST 49,6, MBV 11,3, AL-nya 7,83, AT 86, eritrosit 3,27. Dengan asesmen pasien mengalami gejala anemia yaitu pucat dan lemas. Lainnya direkomendasikan untuk diberikan asam folat 400 mg tiap 8 jam dan dimonitoring efek samping serta interaksi obat. Problem medis selanjutnya ada ISK. Dengan subjektif, pasien mengalami sakit saat buang air kecil dan nyeri perut. Riwayat pengobatan diberikan ceftazidime 500 mg tiap 24 jam. Untuk objektif, hasil urin bakteria ada 333,6, urin eritrositnya 161, dan urin leukositnya 223. Dengan asesmen diagnosis dokter dan hasilnya menunjukkan bahwa pasien mengalami ISK, maka lainnya direkomendasikan untuk diberikan obat ceftazidime 500 mg tiap 24 jam dan dimonitoring untuk dilakukan pemeriksaan urin di lab untuk melihat hasilnya. Lalu problematis selanjutnya ada PPOK. Dengan subjektif, pasien merokok tembakau linting dan riwayat pemberian oksigen. Lalu objektifnya hasil lab untuk respiratory rate itu 24 kali per menit. Asesmen diberikan tabung oksigen guna membantu pernafasan pasien. Lalu plannya diberikan tabung oksigen dan dimonitoring nilai respirasinya. Hipokalemia itu problematis selanjutnya. Dengan objektifnya hasil lab untuk hasil kalium 2,90. Dengan asesmen pasien mengalami hipokalemia berdasarkan hasil lab. Plannya direkomendasikan untuk diberikan mecobalamin injeksi 500 mg tiap 12 jam. Lalu problematis selanjutnya pada tanggal 21 ada subjektif, pasien sulit buang air kecil dan nyeri perut dengan riwayat pengobatan Chalos atau kalsium karbonat 500 mg tiap 8 jam dan NaCl 0,9%. Dengan asesmen penambahan lisinopril untuk mengatasi proteinuria dan lainnya direkomendasikan untuk diberikan Chalos tiap 500 mg tiap 8 jam. Lalu pemberian NaCl 0,9% dan penambahan ada lisinopril injeksi 2,5 mg. Lalu dimonitoring efek samping penggunaan obatnya. Ada problematis anemia renal pada tanggal 21 dengan subjektif, pasien mengalami pucat dan lemas dengan riwayat pengobatan asam folat 400 mg 8 jam dan plannya obat tersebut tetap diberikan dan dimonitoring efek samping serta interaksi obatnya. Lalu problematis selanjutnya ada ISK dengan subjektif, pasien mengalami sakit buang air kecil dan nyeri perut dengan riwayat pengobatan ceftazidime 500 mg per 24 jam. Lalu plannya direkomendasikan untuk tetap diberikan obat ceftazidime 500 mg tiap 24 jam dan dimonitoring untuk dilakukan pemeriksaan urin di lab untuk melihat hasil. Lalu problematis selanjutnya ada PPOK yang subjektif, pasien perokok tembakau linting dengan riwayat pemberian oksigen. Asesmennya akan diberikan tabung oksigen guna membantu pernafasan pasien. Dengan plannya direkomendasikan untuk diberikan tabung oksigen dan dimonitoring nilai respirasinya. Problematis selanjutnya ada hipokalemia. Dengan plannya direkomendasikan diberikan mecobalamin injeksi 500 mg tiap 12 jam.
Terus pada tanggal 22 September, ada program medis CKD sejum 5 dengan subjektif pasien sulit buang air kecil dan nyeri perut dengan riwayat pengobatan Charles kalsium karbonat 500 mg tiap 8 jam dan NaCl 0,9 persen. Dan tersebut menambah lisinopril untuk mengatasi proteinuria. Plannya direkomendasikan Charles atau kalsium karbonat 500 mg tiap 8 jam, lalu diberikan NaCl 0,4 persen, lalu lisinopril injeksi 2,5 mg, dan dimonitoring efek samping serta interaksi obatnya. Lalu problem medis selanjutnya ada anemia renal dengan subjektif pasien mengalami pucat dan lemas dengan riwayat pengobatan asam folat 400 mg 8 jam, dan asesmen pasien mengalami gejala anemia yaitu pucat dan lemas. Lainnya diberikan asam folat 400 mg tiap 8 jam dan dimonitoring efek samping serta interaksi obat. Problem medis selanjutnya ada ISK dengan subjektif pasien mengalami sakit buang air kecil dan nyeri perut dengan riwayat pengobatan ceftazidime 500 mg tiap 24 jam. Dengan plan obat ceftazidime tetap diberikan dan dimonitoring efek samping serta interaksi obatnya. Problem medis selanjutnya ada PPOK dengan subjektif pasien berokok tembakau linting dan riwayat pemberian oksigen. Asesmen diberikan tabung oksigen guna membantu pernafasan pasien. Dengan plannya tetap diberikan tabung oksigen dan dimonitoring respirasinya. Lalu problem medis selanjutnya ada hipokalemia. Dengan plannya direkomendasikan obat mecobalamin injeksi 500 mg tiap 12 jam dan dimonitoring efek samping serta interaksi obat. Selanjutnya ini ada algoritma dari CKD atau chronic kidney disease, lalu algoritma anemia renal, dan ini algoritma ISK, ada algoritma hiperkalemia, ada algoritma PPOK. Lalu ini algoritma untuk gagal ginjal akut juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Citra Dinda. Yang selanjutnya, pemilihan obat rasional. Yang pertama, ceftriaxone injeksi. Ceftriaxone merupakan obat antibiotik golongan cefalosporin. Mekanisme kerja obat golongan cefalosporin ini bekerja membunuh bakteri dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Ceftriaxone berperan dalam melawan berbagai mikroorganisme, terutama bakteri gram negatif. Ceftriaxone didistribusikan dengan baik ke dalam cairan dan jaringan tubuh dan sebagian besar diekskresikan melalui urin. Yang kedua, CALOS atau CaCO3. CALOS termasuk golongan vitamin dan suplemen. Mekanisme kerja untuk membantu pencegahan dan terapi untuk gangguan metabolisme atau kekurangan kalsium seperti osteomalaria, kerapuhan tulang, osteoporosis, kepadatan tulang menurun. Selanjutnya, asam folat. Asam folat termasuk suplemen atau biasa dikenal dengan nama vitamin B9. Mekanisme kerja: setelah dikonsumsi akan berubah menjadi asam tetrahidrofolat dan metil tetrahidrofolat melalui bantuan enzim dihidrofolat reduktase. Kemudian senyawa kimia tersebut akan diangkut menuju sel-sel yang membutuhkan oleh reseptor diatat endositosis. Selanjutnya, ceftazidime. Ceftazidime termasuk ke dalam antibiotik cefalosporin. Mekanisme kerja dengan cara mengganggu pembentukan dinding sel bakteri sehingga bakteri akan mati. Ceftazidime sebagai antibakteri adalah dengan menghambat enzim yang bertanggung jawab terhadap pembentukan dinding sel bakteri tersebut. Selanjutnya, mecobalamin. Mecobalamin termasuk obat golongan antiemetik. Mekanisme kerja mecobalamin atau mecobalamin
merupakan bentuk vitamin B12 yang aktif secara neurologis serta vitamin yang larut dalam air. Senyawa ini merupakan kofaktor dari enzim methionine sintase yang berfungsi mentransfer kelompok metil yang berfungsi dalam regenerasi metionin dari homosistein. Selanjutnya kalsium glukonat termasuk golongan obat kalsium. Mekanisme kerja kalsium yang masuk ke dalam tubuh dalam bentuk garam kalsium akan berperan dalam transmisi impuls saraf, kontraksi otot jantung, kontraksi otot skeletal, koagulasi darah, fungsi renal, dan respirasi. Selanjutnya lisinopril termasuk golongan obat ACEI, bekerja dengan cara menghambat enzim dalam tubuh untuk memproduksi hormon angiotensin 2, yaitu zat yang dapat menyempitkan pembuluh darah dan meningkatkan kerja jantung. Dengan begitu, dinding pembuluh darah akan melebar dan kerja jantung menjadi lebih ringan. Lisinopril bekerja dengan cara memperlebar pembuluh darah sehingga darah dapat mengalir lebih lancar dan meringankan beban kerja jantung dalam memompa darah. Selanjutnya, evaluasi obat terpilih. Yang pertama, ceftriaxone dengan indikasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri patogen pada saluran nafas, THT, sepsis, meningitis, tulang sendi dan jaringan lunak, intraabdominal, genetikal, profilaksis periopertik, dan infeksi pada pasien dengan gangguan kekebalan tubuh. Kontraindikasi hipersensitivitas, efek samping reaksi hipersensitivitas. Interaksi obatnya, hindari penggunaan ceftriaxone secara bersamaan dengan obat golongan BCG. Harga obat 145. Yang kedua, calos. Indikasi pencegahan dan pengobatan defisiensi atau gangguan metabolisme, CA, Escherichia, osteomalaria yang berkaitan dengan malabsorpsi, osteoporosis. Kontraindikasi hiperkalsemia berat, hiperkalsiuria, insufisiensi ginjal. Efek samping jarang terjadi flatula, diare atau konstipasi. Harga obat 48. Yang selanjutnya, ceftazidime injeksi dengan indikasi septikemia, bakteremia, meningitis, pneumonia, pleuritis, infeksi saluran bawah, ISK, infeksi tulang dan sendi, infeksi abdominal dan biliar. Kontraindikasi hipersensitif terhadap cefalosporin. Efek samping flebitis atau tromboflebitis, ruam makulopapular atau urtikaria, demam, angioedema, reaksi anafilaktik, diare, mual, nyeri abdomen. Interaksi obat, hindari penggunaan certatim secara bersamaan dengan apapun dari BCG. Harga obat 150. Yang selanjutnya, mecobalamin. Indikasi gangguan saraf perifer. Kontraindikasi tidak ada. Efek samping kurang nafsu makan, mual, diare, gangguan gastrointestinal lainnya, reaksi kulit. Interaksi obat, metformin, antagonis reseptor H2, aminoglikosid, colchicine, antikonvulsan, alkohol. Hindari penggunaan bersamaan dengan chloramphenicol. Harga obat 155. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Barbara Prilly. Untuk
Konfirmasi informasi dan edukasinya yaitu yang pertama terapi farmakologinya itu ada ceftriaxone diminum 1 gram per 12 jam pada tanggal 18 September 2020. Kemudian ada Calos diminum 500 mg per 8 jam pada tanggal 18 September 2020 sehari 3 kali, 19 September sehari 2 kali, dan 20 September sehari 3 kali, 21 September sehari 3 kali, dan 20 September itu 2 kali sehari. Kemudian ada asam folat 400 mg per 8 jam pada tanggal 18 sampai 19 sampai 22 September 2020 sehari 2 kali pada tanggal 20 sampai 21 September 2020 sehari 3 kali. Kemudian ada ceftazidin 500 mg per 24 jam pada tanggal 19, 20, dan 21 September 2020 sehari 1 kali. Kemudian ada mecobalamin injeksi 500 mg per 12 jam pada tanggal 20 sampai 21 September 2020 sehari 1 kali. Kemudian ada tabung oksigen diberikan sehari 3 kali selama 5 hari mulai tanggal 18 sampai 22 September 2020. Kemudian ada NaCl 0,9% itu diberikan sehari 1 kali selama 5 hari mulai tanggal 18 sampai 22 September 2020. Kemudian ada hemodialisa dilakukan pada tanggal 19 dan 21 September 2020. Kemudian ada transfusi PRC dilakukan pada tanggal 19 dan 21 September 2020. Kemudian ini daftar pustaka ya, dari jurnal yang kami lihat. Terima kasih untuk presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.